Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Nurita dengan NIM 1182060066. Saya mahasiswa pendidikan biologi semester 5B Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, di sini saya akan melakukan sebuah praktikum yang terakhir kali pada mata kuliah fisiologi hewan. Nah, di sini ada beberapa kegiatan praktikum yang akan kita lakukan. Praktikum yang kita lakukan pada kali ini yaitu mengenai refleksi pada tendon manusia. Nah, ada beberapa kegiatan dari praktikum yang akan kita lakukan kali ini, yaitu mengenai refleksi pada pupil, refleksi pupil secara tiba-tiba, kemudian refleksi akomodasi pandang, refleksi menelan, refleksi patella, kemudian refleksi telapak kaki, dan yang terakhir, refleksi bersin. Nah, adapun tujuan dari kegiatan praktikum yang kita lakukan kali ini yaitu adalah untuk mempelajari reaksi-reaksi yang terjadi pada beberapa bagian tubuh kita sebagai akibat dari rangsangan. Langsung saja yuk pada praktikum kita kali ini. Kegiatan yang pertama yaitu kita akan melakukan sebuah praktikum mengenai refleksi pada pupil, di mana langkah-langkah yang akan kita lakukan yaitu dengan menutup mata selama 2 menit, kemudian kita akan bukanya dan lihatlah apa yang akan terjadi pada pupil. Apakah pupilnya akan besar atau mengecil? Langsung saja yuk, kita coba. Pada kegiatan praktikum mengenai refleksi pada pupil, yakni pupil di sini dalam keadaan gelap ia akan membesar. Mengapa? Hal ini terjadi karena tidak adanya cahaya yang masuk ke dalam mata, tepatnya ke dalam retina, sehingga pupil ini akan membesar. Dan sebaliknya, apabila pada saat kita membuka mata setelah 2 menit tersebut, maka pupil perlahan-lahan akan mengecil. Hal ini terjadi karena adanya cahaya yang masuk ke dalam mata, dan pupil ini berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke dalam mata. Kegiatan yang kedua yang akan kita lakukan yaitu mengenai refleksi pupil secara tiba-tiba, di mana langkah-langkah yang akan kita lakukan yaitu dengan menutup mata, kemudian kita akan langsung bukanya dengan bantuan sinar senter. Pada kegiatan praktikum refleksi pupil secara tiba-tiba, yakni pada saat mata disinari dengan menggunakan cahaya senter, nah pupil akan mengecil. Hal ini untuk membatasi cahaya yang masuk ke dalam mata. Jika terlalu banyak cahaya yang masuk ke dalam mata, mata akan menjadi silau dan pandangan menjadi tidak nyaman. Dengan otomatis, kelopak mata kita akan menutup dengan sendirinya dan mata kita akan menyipit. Nah, selain mata kita tidak nyaman, lensa dan retina mata pun bisa rusak. Yang ketiga yaitu mengenai refleksi akomodasi pandang, di mana langkah-langkah yang akan kita lakukan yaitu dengan melihat suatu benda yang digerakkan ke depan dan ke belakang. Kemudian kita akan melihat bagaimanakah bentuk pupil ketika kita melihat benda tersebut dan seperti apakah kondisi pupil pada saat itu. Pada kegiatan praktikum yang ketiga ini dilakukan dengan cara menggerakkan suatu benda ke depan dan juga ke belakang, ataupun melihat benda dari jarak jauh dan melihat benda dari jarak dekat. Kemudian kita akan melihat perbedaannya. Dan hasil yang didapatkan pada pengamatan ini, untuk melihat benda yang jaraknya jauh, itu akan terjadi perubahan di mana sebelum melihat pupilnya itu akan besar, dan setelah melihat pupilnya akan mengecil. Mengapa? Karena hal ini disebabkan karena objek yang dilihat dari jarak jauh akan menurunkan daya bias pupilnya, dan juga otot siliaris berelaksasi sehingga lensa menjadi memipih, yang akibatnya frekuensi impuls saat melihat benda jauh menjadi menurun. Sedangkan pada saat kita melihat benda pada jarak dekat dengan mata,
itu akan terjadi perubahan di mana pupil menjadi membesar. Hal ini menyebabkan daya bias pupil saat melihat suatu benda yang dekat meningkat, yang akibatnya frekuensi saraf parasimpatis akan meningkat dan juga otot-otot siliarisnya menebal, sehingga benda dekat itu dapat dilihat dengan jelas. Refleks pada refleks akomodasi ini adalah termasuk refleks monosinaps. Yang keempat, kita akan melakukan sebuah praktikum mengenai refleksi dalam menelan, di mana langkah-langkah yang akan kita lakukan yaitu dengan cara menelan air ludah kita dan menelan air minum. Setelah itu, kita akan tahu apa sih perbedaan antara menelan air ludah dan menelan air minum. Kegiatan praktikum yang keempat yaitu mengenai refleks menelan, di mana pada saat menelan ludah, kita akan terasa tersendat-sendat. Sedangkan saat menelan air minum, air dapat secara lancar masuk ke dalam tenggorokan. Hal ini terjadi karena air liur yang terdapat pada mulut kita bersifat agak lengket seperti gel, sehingga sangat sulit untuk ditelan secara cepat. Selain itu, air liur juga harus terlebih dahulu diproduksi oleh kelenjar dalam rongga mulut, sehingga membutuhkan waktu untuk menelannya secara cepat. Sedangkan air minum bersifat cair sehingga mudah ditelan secara cepat. Yang kelima, yaitu mengenai refleksi pada telapak tangan, di mana langkah-langkah yang akan kita lakukan pada praktikum yang kelima ini yaitu dengan menjatuhkan palu atau benda lainnya ke telapak tangan. Nanti kita akan tahu apa sih respon dari telapak tangan ketika dijatuhi benda. Kegiatan praktikum yang kelima yaitu mengenai refleksi telapak tangan, di mana kegiatannya itu dilakukan dengan cara menjatuhkan benda di atas telapak tangan kita. Nah, ketika kita menjatuhkan suatu benda di atas telapak tangan kita, maka secara otomatis telapak tangan kita akan menjauh atau menghindar dari benda tersebut. Gerak refleks pada telapak tangan ini disebut dengan refleks monosinaps, karena pada gerak ini hanya satu organ saja yang bergerak secara tiba-tiba. Dan yang keenam, yaitu mengenai refleksi pada patella, di mana langkah yang akan kita lakukan yaitu dengan cara duduk di kursi, dengan posisi kaki kita tergantung atau menggantung, kemudian tekuklah patella kita dan perhatikan apakah posisi patella ini akan terangkat ataukah akan menurun. Nah, kegiatan yang telah kita lakukan mengenai refleks pada patella ini menghasilkan bahwasanya pada saat kita duduk di kursi dengan posisi kaki yang menggantung, patella akan menurun ke bawah. Nah, refleks patella ini merupakan gerakan refleks monosinapsis karena yang bergerak hanyalah kaki yang memberikan satu tanggapan dari tubuh. Dan yang ketujuh, yaitu mengenai refleksi pada telapak kaki, di mana langkah yang kita lakukan yaitu dengan cara menggelitiki telapak kaki kita. Nah, setelah itu kita akan mengetahui apa sih respon telapak kaki kita ketika digelitiki. Oke. Kegiatan praktikum yang ketujuh yaitu mengenai refleks pada telapak kaki, di mana pada percobaan ini dilakukan dengan cara menggelitiki telapak kaki kita yang menyebabkan jari-jari kita bergerak dan terangkat. Nah, hal ini membuktikan bahwasanya hanya satu neuron yang memberikan rangsangan. Refleks telapak kaki ini merupakan gerak refleks monosinaps karena hanya pada gerakan kaki saja yang terjadi. Kegiatan praktikum yang terakhir yaitu mengenai refleksi bersin, di mana kita akan mencoba untuk mengusahakan agar kita sedang dalam posisi bersin, di mana nanti kita akan mengetahui bagaimana sih bagian tubuh kita ketika kita bersin, dimulai dari kelopak mata, kemudian bahu kita, dan lain sebagainya. Yuk kita coba. Kegiatan yang terakhir yaitu mengenai refleks bersin, di mana dalam hal ini pengamatannya itu dilakukan dengan cara mengusahakan bersin sekuat-kuatnya dan melihat respon dari seluruh anggota tubuh. Nah, hasil yang didapatkan pada pengamatan ini yaitu ternyata semua anggota tubuh itu bergerak, seperti pada mata tertutup, kemudian bahu terangkat, tangan menutup mulut, dan lain sebagainya. Nah,
bersin ini terjadi karena adanya partikel-partikel pengganggu di dalam hidung yang kemudian ujung-ujung saraf dalam hidung itu merangsang untuk bersin agar dapat menyingkirkan partikel-partikel itu. Nah, pada saat bersin menyebabkan anggota tubuh lain seperti mata tertutup karena syaraf sensoris yang terdapat dalam hidung dan mata saling berkaitan yang secara otomatis mata akan terpejam. Hal ini untuk melindungi saluran air mata dan kapiler darah agar tidak terkontaminasi oleh bakteri yang keluar dari membran hidung. Selain itu, saat bersin juga menyebabkan bahu kita terangkat yang terjadi mulai dari jalur respon eferen menuju pusat saraf. Kemudian berhubungan dengan sinaps-sinaps yang lain yang kemudian menyampaikan reaksi melalui saraf eferen ke efektor. Nah, bersin ini termasuk ke dalam refleks polisinaps. Nah, jadi dapat disimpulkan dari kegiatan praktikum yang kita lakukan tadi bahwasanya gerak refleks merupakan bagian dari mekanisme pertahanan tubuh yang terjadi jauh lebih cepat dari gerak sadar yang dapat mendapat rangsangan atau stimulus yang diterima oleh saraf. Pada percobaan ini memberikan dua macam refleks, yaitu refleks monosinaps dan refleks polisinaps, di mana pada percobaan refleksi cahaya dan pupil, refleksi akomodasi pandangan, refleksi telapak kaki, telapak tangan, dan refleksi patella merupakan refleks monosinaps, karena pada percobaan tersebut hanya satu bagian tubuh yang memberikan tanggapan, sedangkan pada percobaan refleksi bersin merupakan refleksi polisinap karena pada percobaan ini memberikan lebih dari satu organ tubuh yang memberikan suatu tanggapan pada peristiwa refleks tersebut. Cukup sekian kegiatan praktikum yang terakhir pada mata kuliah fisiologi hewan yang telah kita lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Saya Mita Nurwita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.